있어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isnania Salami dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau dengan NIM 21070101. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas apa itu hukum pidana korupsi. Sebagaimana yang kita ketahui, hukum adalah seperangkat peraturan yang berisi tentang perintah ataupun larangan. Apabila seseorang melanggar larangan dan perintah tersebut, maka dia akan dikenai dengan sebuah sanksi. Kemudian, subjek hukum yaitu manusia dan badan hukum. Dan hukum pun terbagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam hukum pidana korupsi. Hukum pidana korupsi ini adalah suatu hukum yang bertugas ataupun yang berwenang menyelesaikan tindak pidana korupsi di Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui, korupsi sendiri adalah suatu kegiatan atau suatu perbuatan yang merugikan negara dengan maksud untuk memperkaya pribadi, di mana seseorang dapat mengambil atau merampas kekayaan negara dan itu sangat dapat berdampak kepada ekonomi negara tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia pernah melakukan pemberantasan terhadap KKN, atau sebagaimana yang kita ketahui, KKN adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme, di mana korupsi sendiri adalah tindakan yang dapat merugikan negara karena perampasan atau pengambilan kekayaan negara. Kemudian, kolusi adalah suatu tindakan atau suatu perbuatan yang mempunyai kesepakatan untuk dapat merugikan negara. Kemudian, nepotisme adalah penyalahgunaan jabatan dengan maksud untuk mempermudah urusan pribadi ataupun urusan golongan. Kemudian, hukum pidana korupsi ini diatur pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dan Indonesia sendiri merupakan negara kelima terbesar di Asia Tenggara dengan tingkat korupsi yang sangat besar, yaitu mencapai nomor 5 di Asia Tenggara. Kemudian kita masuk ke dalam kasus korupsi yang terjadi baru-baru ini, yaitu menyeret nama Surya Darmadi, seorang bupati dari Kabupaten Indragiri Hulu. Beliau melakukan korupsi sebanyak 78 triliun rupiah, dan itu dapat menjadi suatu kasus korupsi terbesar di Indonesia, karena beliau dengan tindakan tersebut beliau dapat merugikan ekonomi negara dengan nilai yang cukup besar. Dengan adanya hukum pidana korupsi ini, kita berharap orang-orang ataupun para pejabat yang melakukan korupsi dapat mendapatkan efek jerah sehingga dapat meminimalisir tindak kejahatan korupsi yang terdapat di Indonesia ini. Kemudian dengan adanya hukum pidana korupsi ini, kita juga berharap bahwa orang-orang yang ingin melakukan tindakan korupsi dapat berpikir kembali karena telah mendapatkan efek jerah dari hukum pidana korupsi tersebut. Itulah yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.